Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo habari, apa kabar sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada? Bersama dengan saya Azari, senang sekali kita kembali lagi dalam acara Diksi, diskusi kepemiluan dan demokrasi. Ya, sahabat Bawaslu, 14 Februari 2024 semakin dekat. Tanggal pemilu serentak 2024 yang mana kita semua berpartisipasi di sana untuk mensukseskan pemilihan umum. Dan saat ini kita akan mulai lagi podcast Diksi yang mana kita kedatangan narasumber yang sangat istimewa dengan sosok baru di Bawaslu Kabupaten Bolango, yaitu Ketua Bawaslu Kabupaten Bolango di periode yang baru, yaitu Bapak Sofyan Jama SPD. Selamat pagi Pak Ketua. Pagi Pak Jari. Ya, ini senang sekali. Ini kami di program Diksi kedatangan narasumber sosok baru di Bawaslu Kabupaten Bolango. Mungkin Pak Ketua bisa berkenalan nih dengan para sahabat-sahabat Bawaslu. Ada sosok baru, ketua baru di Bawaslu Kabupaten Bolango. Silakan Pak Ketua. Ya baik Pak Jari, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bawaslu. Saya Sofyan Jama. Tapi saya cerita dulu Pak Jari ini. Ya. Sebelumnya saya pernah menjadi penyelenggara di KPU Kabupaten Bolango. Ya. Nah, di KPU Kabupaten Bolango itu saya sampai dengan 5 tahun. Jadi satu periode. 2018 ke 2023. Akhir kemarin saya di tanggal 24 Juni 2023. Ya. Nah, saat ini saya alhamdulillah dilantik di tanggal 29 Agustus 2023 untuk menjalankan amanah yang telah dipercayakan kepada saya selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Bolango. Mungkin itu Pak Jari kalau rekam jejak saya. Ya, itu tadi profil dari Ketua Bawaslu Kabupaten Bolango yang sebelumnya juga penyelenggara teknis di tahapan yang sama di pemilu. Jadi kita pastikan ini ketua baru kita ini benar-benar sudah menggeluti dunia penyelenggara pemilu ini begitu lama dan benar-benar nantinya memaksimalkan kerja-kerja pengawasan kita di Bawaslu Kabupaten Bolango. Pak Ketua, tahapan terus berjalan. Tentunya banyak tahapan-tahapan yang sekarang ini sedang berjalan. Nah, seperti kalau sekarang kita juga ada di penyusunan DPTB, kemudian juga baru-baru ini juga logistik ya Pak Ketua ya. Logistik. Dan juga yang mungkin masyarakat juga ada menyadari ya, mungkin di jalanan juga banyak, yaitu mulainya pendaftaran calon anggota legislatif di Kabupaten Bolango di DPRD. Tahapan sekarang masuk juga tahapan pencalonan Pak Ketua. Nah, progres sekarang ini kita di Bawaslu untuk pengawasan di tahapan pencalonan ini sejauh ini seperti apa Pak Ketua? Baik, terima kasih Pak Jari. Kalau untuk pengawasan kita, progres dalam melakukan pengawasan pencalonan, kita melakukan pengawasan untuk dalam verifikasi administrasi. Nah, calon yang sekarang ini kan baru daftar calon sementara, yang tentunya akan ditetapkan oleh KPU di tanggal 3 November nanti. Nah, di tanggal 3 November 2023 akan ditetapkan. Namun sebelum itu kan ada verifikasi administrasi terhadap persyaratan bakal calon anggota legislatif, baik itu DPRD Kabupaten Bolango ya, khusus untuk DPRD Kabupaten Bolango sendiri kita selalu melakukan pengawasan, mencermati dan melihat administrasi yang diajukan oleh calon itu sendiri. Nah, saat ini kita di Bawaslu Kabupaten Bolango mendatangi KPU Kabupaten Bolango dalam hal untuk memastikan kepada seluruh calon yang telah mendaftarkan diri di KPU bahwa benar-benar dokumen persyaratannya itu memang lengkap sesuai dengan apa yang diatur dalam peraturan KPU nomor 10 2003. Semua proses dalam tahapan pencalonan ini sudah dipastikan Bawaslu mengawasi di sana untuk memastikan bahwa calon-calon yang nantinya bakal sahabat Bawaslu pilih ini benar-benar sudah dilakukan perekrutan, kemudian verifikasi semuanya sesuai dengan aturan di PKPU 10 itu.
Dan ini juga jelang penetapan seperti Pak Ketua tadi, tanggal 3 November penetapan, yang kemudian sudah ada daftar calon tetap anggota DPRD yang nanti sama-sama Bawaslu juga bisa memilih di tanggal 14 Februari 2024. Nah, Pak Ketua, sebentar lagi daftar calon tetap ini sudah mau ditetapkan. Baru mau ditetapkan malah ya. Tetapi mungkin masyarakat juga sudah banyak tahu nih nama-nama, kemudian banyak baliho-baliho yang kemudian sudah beredar di masyarakat. Sementara tahapan kampanye belum mulai. Ya. Nah, begitu. Banyak mungkin juga kita dipertanyakan bagaimana sikap Bawaslu terhadap baliho-baliho yang juga banyak beredar sementara belum masanya kampanye, dan bahkan daftar calon ini belum juga ditetapkan. Nah, sikap Bawaslu saat ini seperti apa, Pak Ketua? Mungkin masyarakat juga ingin tahu gitu. Iya, sejak dikeluarkannya PKPU 15 2023 tentang kampanye, Bawaslu Kabupaten Bonebolango selalu mengedepankan pencegahan. Oh ya. Karena kampanye itu akan dilaksanakan tanggal 28 November sampai dengan tanggal 10 Februari. Nah, itu tahapan kampanye. Nah, saat ini belum ada tahapan kampanye. Ya, jadi belum ada kampanye, jadi seenggaknya dalam peraturan KPU bahwa peserta pemilu yang ditetapkan partai politik yang telah ditetapkan menjadi peserta pemilu tentunya diberikan ruang untuk melakukan sosialisasi pendidikan politik. Nah, sosialisasi pendidikan politik ini bukan dalam konteks berkampanye, jadi hanya untuk memperkenalkan partainya kepada masyarakat bahwa sosialisasi pendidikan politik itu dilakukan kepada pengurus maupun kader partai politik. Itu yang dapat dilakukan oleh partai politik yang ditetapkan menjadi peserta pemilu. Nah, sekarang saat ini baliho maupun spanduk yang sudah terpasang di wilayah Kabupaten Bonebolango, kami dalam upaya pencegahan tentunya tidak diam dalam hal ini karena banyak penyampaian dari masyarakat, kok belum kampanye, kenapa tiba-tiba sudah ada baliho dengan spanduk. Nah, sehingganya bentuk pencegahan kita sampaikan surat imbauan kepada partai politik. Oh, diawali dengan imbauan. Nah, imbauan itu kita sudah sampaikan agar partai politik belum melakukan kampanye sebelum masa kampanye dimulai. Dari imbauan itu selang sebulan kemudian kita lakukan koordinasi dengan partai politik. Nah, koordinasi dengan partai politik, alhamdulillah partai politik karena banyak juga partai politik, maksudnya dalam artian kader dari partai politik itu tidak tahu, maksudnya belum mengetahui seutuhnya peraturan yang diatur dalam peraturan kampanye. Nah, yang larangan-larangan yang dimaksud dalam peraturan itu yang belum dikuasai oleh teman-teman kader partai politik. Nah, sehingganya kami menyampaikan pada partai politik ini menjadi larangan. Larangan tidak bisa berkampanye dalam artian mengajak kepada masyarakat, karena ajakan ini sudah kampanye maksudnya. Jadi sehingganya itu yang dilarang. Nah, sehingganya alhamdulillah partai politik menyadari dengan sendirinya mereka menertibkan secara mandiri. Sehingganya seluruh baliho dengan spanduk yang ada di wilayah Kabupaten Bonebolango itu sudah ditertibkan. Nah, ada beberapa partai politik yang saat ini yang didaftarkan di KPU menjadi daftar calon legislatif yang baliho dengan spanduknya belum diturunkan. Nah, sehingganya kami juga berkoordinasi dengan Kesbang sama Satpol. Pemda, ada dari Polres, gitu, untuk kita lakukan penertiban. Baru seminggu kemarin kita lakukan penertiban.
maka baliho-baliho itu kemudian bisa dibersihkan. Iya. Oke, jadi memang terkait dengan baliho ini Bawaslu melakukan tindak pencegahan ya untuk melakukan penertiban itu, tapi tidak ujuk-ujuk langsung kita tertibkan. Kita juga memberikan himbauan kepada partai politik. Ini termasuk sebagai bentuk pendidikan politik, juga sebagai komunikasi kita ya dengan para calon, kemudian bisa menaati untuk sama-sama menaati peraturan yang ada terkait dengan itu, Pak Ketua ya. Ya, sebentar lagi juga sudah masuk masa pencalonan. Kemudian nantinya juga tentunya masuk di masa kampanye. Tentunya kita juga sudah siap Pak Ketua ya, dengan nantinya di tahapan kampanye yang dilakukan di bulan November ini ya, tanggal 24 Pak Ketua ya. Ya. Kemudian Pak Ketua, mungkin masyarakat juga ingin tahu nih tentang nanti pemilihan, mungkin ada saran-saran atau harapan Pak Ketua nih terhadap nanti pemilu kita 2024 nih Pak Ketua. Ya baik, terima kasih. Jadi untuk masyarakat, sahabat Bawaslu yang wilayah Bone Bolango berharap akan nantinya pesta demokrasi ini, pemilu tahun 2024 ini dia berjalan aman, jalan secara sukses, secara demokratis dan yang jelas juga kondusif. Gitu. Terus di masa kampanye tanggal 28 sampai 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari nanti, harapannya kepada masyarakat bahwa mengikuti seluruh kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu atau oleh calon-calon. Jangan hanya calon tertentu yang diikuti, tetapi seluruh calon, agar kita mengetahui program kerja, visi misi yang nantinya akan disampaikan oleh calon-calon itu tersendiri. Karena kita bisa menentukan pilihan kita. Nah, ini pilihan ini yang layak atau yang dianggap layak oleh pemilih, maka harusnya semua calon yang melakukan kampanye diikuti. Agar bisa diketahui. Terus juga saya berharap kepada pemilih agar tidak terpengaruh dengan isu-isu atau berita-berita yang tidak benar, hoax. Terus ada juga penyampaian dari seorang yang bisa menjatuhkan antara calon itu sendiri, calon yang satu dengan calon yang lain. Perseterukan ini yang menjadi larangan. Jangan lupa juga kepada pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap agar gunakan hak pilihnya 14 Februari. Di hari Rabu 14 Februari 2024. Termasuk juga tadi tentang daftar pemilih juga kita mau himbau juga Pak Ketua ya, mungkin ada masyarakat yang pindah memilih gitu kan, juga kita masih juga bisa untuk mendaftarkan diri ya, pindah memilih yang juga nanti di Bawaslu juga kita awasi. Kalau untuk pindah memilih itu kita awasi kepada pemilih yang tentunya pindah masuk dan pindah keluar. Nah, dalam pindah masuk dan pindah keluar ini masih diberikan ruang waktu sampai di tanggal 7 hari sebelum hari pemungutan suara batas untuk pemilih yang nantinya pindah masuk pindah keluar. Pindah masuk pindah keluar ini DPTB, daftar pemilih tambahan. Bukan lagi daftar pemilih tetap. Oke. Ya Pak Ketua, mungkin itu untuk awal ini ya, kita sebagai perkenalan pimpinan baru Pak Ketua Pak Sofyan Djama di podcast Diski. Terima kasih untuk waktunya. Kami juga memberitahukan kepada sahabat Bawaslu untuk juga mengetahui informasi tentang pemilu, khususnya pengawasan di pemilu melalui media sosial kami, yang mana nanti di sana juga kita bisa dapat informasi terkait juga bagaimana menghindari hoaks, kemudian bagaimana kemudian bisa teredukasi terkait dengan pemiluan. Media sosial kita ada beberapa. Di Instagram kita ada di bawaslu.bonebolango, kemudian di fanpage Facebook kita ada di Bawaslu Kap Bone Bolango. Kita juga ada di YouTube di Bawaslu Bone Bolango, di Twitter BWS Bone Bolango, dan juga kita ada di TikTok
di Bawaslu Bone Bolango. Juga jika sahabat Bawaslu ingin berkomunikasi dengan kita, menyampaikan sesuatu, pertanyaan dan lain-lain, juga bisa email kita di bawaslu.bonebolango@gmail.com. Dan juga tentunya informasi kepemiluan yang update selalu itu di website kita di bawaslu.bonebolango.bawaslu.go.id. Mungkin itu yang sementara kita bisa sampaikan. Sampai bertemu lagi di program-program berikutnya. Terima kasih Pak Ketua atas waktunya. Terima kasih Pak Jari. Semoga ini bisa menjadi info positif buat sahabat Bawaslu untuk nantinya bersama kita mensukses pemilu 2024 khususnya dalam pengawasan pemilu. Terima kasih. Salam awas. Salam awas. Awasi Ayo awasi bersama. Terima kasih.